Orang ini ingin keluar dari penjara, membuka jendela, dan menggunakan sapu untuk kabur. Dia menggunakan tali yang ada batu, kemudian menggulungnya, dan melemparkannya. Batu terbang ke ruang yang lain, dan jatuh tepat di atas sapu. Mereka melakukan hal yang sama untuk mengirim barang. Meskipun pria ini orang tengah, tapi dia tidak meminta uang tambahan. Tetapi dia menghancurkan toilet. Jadi mereka memanggil orang untuk memperbaiki. Setelah itu dia membuka lapisan lantai. Dan di dalamnya, ada sebuah cermin kecil. Memecahkannya menjadi serpihan. Kemudian dia mengambil serpihan yang jelek. Dan dia memasukkannya ke sebuah kertas. Dan membuangnya ke toilet. Pada saat ini, polisi datang. Menggunakan kunci. Penjaga diam-diam membuka pintu. Kepala besar sangat cepat bereaksi. Dia memasukkan cermin ke mulutnya. Penjaga memeriksa satu persatu. Setelah memeriksa tubuhnya, mereka menunggu di luar. Kemudian kepala besar menyiram toilet. Siapa yang melakukannya? Kemudian dia berkata jangan bermain-main dengannya. Polisi memberitahunya, jangan mengulainya lagi. Mengeluarkan barang-barang, memeriksanya semuanya, makanan dan minuman semuanya. Dan juga mengangkat ranjang mereka. Kemudian memeriksa jendela. Setelah itu, mereka tidak menemukan apapun. Jadi polisi menyuruh mereka untuk masuk kembali. Kepala besar mengambil benang dan sikat gigi. Jadi dia sudah menciptakan benda observasi. Dia kemudian membuka lubang dan memasukkan benda itu. Ini bekerja dengan baik. Jadi sekarang, semua kegiatan polisi bisa terlihat jelas. Dia kemudian melanjutkan membuka ranjang dan membuka lembaran. Kemudian membuka lantai, dan mengambil kaki ranjang untuk mencangkul. Tahanan yang lain melihat penjaga datang. Jadi dia menyuruh kepala besar untuk berhenti. Tapi dia tidak mau berhenti. Bahkan mencangkul lebih dalam. Karena dia tahu kamar yang lain sedang menyiapkan reparasi toilet. Jadi dia benar penjaga itu hanya lewat. Tidak ada yang aneh. Kemudian mereka mengganti. Mereka mengambil tanah dan memasukkannya ke tas. Dengan cepat, mereka sudah membuat lubang besar di tanah. Juga membakar kertas di dalamnya. Dan mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah di dalam. Jadi mereka menyimpan kembali batu ke dalamnya. Membersihkan semuanya. Dan mengembalikan tumpukan kertas. Mengembalikan kaki ranjang. Sampai malam hari, mereka membuat dua alat dari kertas dan memasukkannya ke bawah selimut. Menggunakan tali mengikat keduanya seperti siku. Jadi mereka hanya perlu menarik tali. Benda ini akan bergerak. Kedua orang ini berdiri di tembok, menunggu polisi memeriksa mereka. Mereka memainkan pupet itu. Berhasil mengelabui polisi. Kemudian mereka mengeluarkan paku di sudut. Dan mengeluarkan linggis. Lalu membawanya ke lubang. Tahanan dari atas menjatuhkan tali berbatu ke lubang. Dan kemudian di ujung tali, menutup dengan kayu. Dia akan mengikatnya ke kaki tahanan. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Mereka kembali ke jendela. Mereka menggunakan linggis. Kemudian berhenti jika ada suara. Tidak berhenti memotong. Dengan cepat membukanya. Kemudian mereka menutupnya kembali. Kemudian mereka keluar seperti biasa. Pada saat ini mereka berhasil melewati polisi yang sedang berpatroli. Keduanya berdiri satu di bawah satu di atas. Menempelkan badan mereka ke tembok. Kedua polisi ini berpatroli. Tidak bisa menemukan apapun. Setelah itu mereka pergi. Kepala besar menemukan kunci untuk membuka pintu. Kemudian mereka berhasil membukanya. Mereka berjalan di koridor. Dan menemukan pipa air. Tetapi alatnya tidak bisa membuka pintu ini. Jadi mereka berusaha untuk mengangkat pintu. Setelah itu mereka memasukkan kunci. Kemudian ada jarak di antaranya dan ia memotongnya. Setelah itu keduanya bisa membukanya, memalunya, dan memasukkan korek ke dalamnya. Sekarang mereka membuka pipa air, dan menutup pintu kembali, dan mencoba untuk menaruhnya sejajar. Jadi pintu sudah disimpan seperti semula. Ketika mereka datang ke pipa air, temboknya sangat tebal. Keduanya hanya bisa mengukir sampai tengah tembok, sampai mereka bisa menganalisanya. Saat ini polisi berpatroli di sekitar kamar. Saat polisi hampir membuka pintu, kedua orang itu kembali ke kamar tepat waktu, dan menyimpan kembali alat-alatnya. Mengembalikan tumpukan kertas,
ke tempat semula. Lalu keduanya masuk ke selimut. Jadi mereka berhasil selamat sekarang. Untuk mengatur waktu lebih benar, ketika mereka sedang pemeriksaan kesehatan, mereka mengambil 2 gelas kristal dan memasukkan pasir ke tangannya dan memasukkannya ke dalam jaket. Seperti itu mereka menemukan jam pasir. Bisa mengukur waktu dengan baik. Jam pasir dapat menghitung 30 menit. Pada malam itu, mereka menggunakan jam pasir dan masuk ke lubang. Kemudian membuat lingkaran di dinding. Mereka sudah menempatkan posisi yang tepat, menghancurkan dinding itu, dan menggunakan jam pasir untuk menghitung waktu. Saat waktu habis mereka kembali, dan bergiliran dengan tahanan lain. Mereka bekerja sebagai tim jadi semuanya mungkin. Beberapa hari, mereka berhasil membuat lubang. Mereka berjalan di pipa air, dan melihat sebuah tangga dan menaikinya. Kemudian membuka tutupnya. Mereka melihat taksi yang sudah lama tidak kelihatan. Setelah bernafas udara di luar, mereka berdua sangat senang. Mereka kembali untuk memberitahukan yang lain. Memutuskan malam ini, mereka akan melakukannya. Tetapi pada saat ini, seorang tahanan dipanggil polisi. Kepala polisi memberitahunya bahwa istrinya sudah menarik hukumannya. Jadi dia bukan lagi tahanan. Mendengar itu dia merasa kecewa. Melihat wajahnya dia berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Dia kembali ke kamar. Mereka mulai mencurigainya. Tetapi ia meyakinkan yang lainnya dengan kejujurannya. Malam itu ketika semua sudah siap, mereka membersihkan sepatunya dan menyisir rambutnya, menggunakan jaket yang bagus. Ketika polisi berpatroli, mereka berpura-pura tidur. Ketika mereka pergi, langsung beraksi. Seorang tahanan bertugas mengamati. Dia menggunakan alat pengawas. Dia ketakutan setengah mati. Dia mengambil sisi lain. Semua polisi berdiri di sana. Kemudian dia melihat pria yang dipanggil kepala polisi. Tetapi pria itu mencoba melawannya. Polisi masuk ke dalam, menangkap semuanya. Tetapi pria yang dipanggil kepala penjara, dia pindah ke kamar sendiri. Sebelum dia pergi, kepala besar berkata kepadanya, "Kamu sangat menyedihkan. Film ini selesai di sini." Rating film The Hole 1960 ini 9.2. Dikenal sebagai film paling intens dalam sejarah film. Ada banyak keahlian. Film bertema penjara yang paling menarik. Memenangkan penghargaan gambar terbaik. Dan juga penghargaan Akademi Film Inggris berbahasa asing terbaik. Salah satu film teratas dari 10 film dari Cannes, Perancis. Dengan akhir seperti ini, membuat banyak orang bingung. Dari awal sampai akhir, penjaga tidak menemukan apa-apa. Mengapa di hari mereka hampir kabur? Kepala polisi memanggil seorang tahanan. Dan untuk memberitahu bahwa rencana mereka telah diketahui. Mungkin kalian bertanya-tanya, pria ini pasti yang berkhianat. Tapi sebenarnya, dia tidak berkata apa-apa. Kepala besar yang berkhianat. Semua rencana ini direncanakan oleh dirinya. Dan dia juga yang beraksi. Semua alat yang ia gunakan untuk kabar terlalu mudah untuk didapatkan. Kaca yang ia dapatkan, linggis yang ada di sudut, reparasi toilet. Semua ini suara ribut. Bagaimana polisi tidak tahu itu? Sekarang lihatlah. Semua ini hanya akting. Semua usaha keras. Sekarang hanya sebuah lelucon bagi polisi. Dan juga memotivasi mereka. Kedua polisi saat memeriksa, melihat jaring laba-laba. Seorang polisi juga menemukan kecoa. Dan membuangnya. Amati baik-baik, fanatisme yang tidak wajar di mata ini menjelaskan. Tahanan ini seperti serangga bagi mereka. Kemudian ada sebuah puisi di akhir. Sekelompok pria ingin melarikan diri dari penjara. Menyiapkan banyak alat, tapi tanpa diduga, pelarian di penjara gagal. Selamat tinggal.